Saya menyapa kita semua Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini saya mengucapkan selamat sore Shalom. Terpujilah Tuhan, Tuhan baik dalam kehidupan kita sehingga kita masih boleh melalui hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan sampai sore ini kita masih diizinkan untuk boleh datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan di dalam ibadah doa dan penyembahan di gereja kita. Kita akan mengawali Bapak Ibu Saudara dengan sebuah nyanyian kepada Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Kau telah buktikan, kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Dia sudah membuktikan cintanya bagi kita Bapak Ibu. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Katakan hanya Engkau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan, berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sekali lagi hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Engkau ya Tuhan, tempatku berharap. Berjalan, berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu
cinta, selamanya Kau ku cinta. Sore hari ini kembali kami datang ke bawah kaki-Mu Tuhan. Kami membawa kehidupan kami di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah kesesakan kami. Tapi saat sore hari ini kami masih beroleh kesempatan untuk kembali bersekutu dengan Engkau Tuhan. Di dalam ibadah doa dan penyembahan, kami percaya Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau sungguh sudah memelihara kami. Dan malam hari ini kami rindu untuk kami boleh menyembah Engkau. Memberikan apa yang terbaik dari diri kami kepadamu Tuhan. Karena Engkau sudah memberikan kepada kami Tuhan hal yang tidak pernah kami pikirkan, yaitu keselamatan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan. Sekalipun saat ini kami masih beribadah secara jarak jauh, tetapi Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Dan Engkau akan mengurapi dan menolong kehidupan kami. Engkau akan menyapa kami dengan firman-Mu dan mengangkat kehidupan kami dengan firman-Mu. Sehingga kami boleh menjadi kuat dan kami boleh menjadi pribadi yang membawa dampak bagi kehidupan sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah kami. Engkau mau urapi setiap pelayan Tuhan pada sore hari ini. Biar Engkau yang menolong kami semua. Dan juga sidang jemaat yang ada di rumah, Engkau juga menolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya percaya kita semua punya rencana dalam hidup ini. Ya, ada yang sudah direncanakan setahun yang lalu, berbulan-bulan yang lalu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bahwa rencana sebaik apapun yang kita sudah susun itu bisa berantakan. Bahkan 5 menit ke depan, 1 hari ke depan atau 1 jam ke depan kita tidak bisa ketahui. Namun biarlah kita selalu berserah kepada rancangan Tuhan. Karena rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik bagi kita. Amin. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya. Amin. Rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau kami tidak dapat berharap ya Tuhan, Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. kami sadar ya Tuhan. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku. Hati kami percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Katakan sama-sama. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, Namun hati kami tetap, namun hatiku
hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan itu, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau kami tak dapat melihat rencana, ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan. Hati kami memandangmu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidup, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hati kami tetap memandang Engkau, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Inilah iman kami kepada Engkau, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Hanya imanlah yang bisa menerobosi masa depan. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi, baik lusa ataupun beberapa hari ke depan. Kita tidak tahu, tetapi baiklah kita selalu percaya kepada Tuhan bahwa penyertaan Tuhan adalah penyertaan yang sempurna. Jalanmu tak tersalah oleh setiap hati kami, Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, ada rencana yang indah. Sungguh tiada terduga kasih, tiada terduga kasih-Mu. Amin. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu. Sungguh nyata, Tuhan, nyata di dalam hidupku. Katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, merasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya,
ada rencana yang indah. Amin. Tiada terduga kasih-Mu, Heran dan besar, heran dan besar bagiku. kami perlu kehadiran-Mu ya Tuhan. Arti kehadiran-Mu selalu Sungguh nyata di dalam hidupku. katakan sama-sama. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, Arti kehadiran-Mu Tuhan. arti kehadiran-Mu Tuhan, Sekali lagi arti kehadiran. arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami sangat menyembah Engkau. Pujian-pujian sudah membangun hati kami. Lirik-lirik lagu ini sudah membalut segala yang membuat hati ini galau, hati ini bimbang. Pengharapan kami untuk masa depan mungkin serba tidak menentu di hari-hari ini. Tidak ada kenyataan yang dapat kami andalkan seperti kata lagu itu tadi. Tapi kami tetap memandang Engkau Tuhan. Karena kami ini bait-Mu. Karena ada kehadiran-Mu, kehadiran Roh-Mu di dalam tubuh bait roh ini. Sehingga Tuhan akan tetap menolong. Dan teristimewa jika kembali kami boleh mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam ibadat doa ini Tuhan. Karena memang kami Engkau mau jadikan rumah doa bukan hanya untuk kepentingan kami. Walaupun mungkin ada begitu banyak kepentingan diri kami, tapi mari Tuhan, Engkau pasti akan menolong dan memenuhkan segala apa yang kami perlukan. Sehingga bait-Mu ini, di dalam tubuh bait Roh-Mu ini, ada doa, ada mazbah doa. Tapi juga bagi keselamatan bangsa-bangsa, bagi kepentingan banyak orang. Terima kasih Bapak, berkat-Mu sudah melimpah, urapan-Mu sudah melimpah, dan kini teruslah bekerja. Kami boleh bersama-sama menikmati kehadiran-Mu di dalam firman, di dalam doa penyembahan kami. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur atas semua ini. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. PSBB menjadi PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kegiatan-kegiatan secara fisik, kegiatan kita dalam bekerja, kegiatan kita mungkin di dalam rapat-rapat, di dalam pembicaraan-pembicaraan dengan sesama serba terbatas, serba online semuanya. Segala kegiatan dibatasi. Tetapi kegiatan roh batin kita sebagai rumah Allah jangan sampai dibatasi. Kegiatan ibadah,
kegiatan pelayanan. Kalau Bapak Ibu bisa menikmati ibadah ini lewat live streaming maupun lewat online, maupun mungkin Bapak Ibu menikmati lewat siaran tunda karena Bapak Ibu berada di luar negeri yang memiliki waktu yang berbeda, jauh berbeda dengan kami yang ada di Surabaya, di Indonesia. Itu semua karena pelayanan dari tim, pelayanan dari mereka-mereka yang sudah digerakkan oleh Tuhan, yang tidak bisa dibatasi oleh aturan-aturan, oleh kondisi-kondisi apapun juga. Oleh sebab roh yang menggerakkan. Karena tubuh ini bait roh. Karena itu ketika bangsa Israel pulang dari pembuangan, ada yang mengatakan ini eksodus yang kedua kali. Eksodus yang pertama dari Mesir menuju Kanaan, eksodus yang kedua dari pembuangan Babilonia kembali ke Kanaan. Maka satu hal yang Tuhan minta dengan sangat dan terus menerus Tuhan minta adalah bangun kembali baitku, bangun kembali rumahku. Tinggalkan segala kepentingan-kepentingan diri sendiri, kepentingan pribadi untuk membangun rumah-rumahmu. Prioritaskan pembangunan rumahku. Itu kita bisa baca bersama di dalam kitab Nabi Hagai. Hanya 2 pasal, kita tidak baca seluruhnya, kita ambil dalam renungan firman Tuhan untuk nanti kita berdoa. Ini beberapa ayat saja. Tapi mari kita mau serius di dalam firman Tuhan ini. Hagai pasal yang ke-1 ayat 1a saja. Ayat 1a. Hagai pasal yang ke-1 ayat 1a saja. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu. Ya, pada hari pertama bulan itu. Ini masa Darius, kitab Hagai. Kalau kita baca di kitab Esra, perintah untuk kembali itu adalah perintah dari Raja Kores. Tetapi bukan dari pribadi Kores. Kores diperintahkan oleh Tuhan. Supaya umat ini balik. Dan tujuannya apa? Membangun rumahku yang ada di Yerusalem. Bukan balik untuk kemudian sibuk dengan segala perkara-perkara yang lain. Tetapi membangun rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Zaman berganti zaman, pemerintahan berganti pemerintahan dari Kores, kemudian Artasasta, kemudian Ahasveros, bukan Ahasveros yang di Esther itu bukan, tapi kemudian sampai kepada Darius. Sekitar 18-20 tahun itu. Tidak juga membangun. Ada banyak isu-isu yang menghambat pembangunan itu. Isu politik, isu keamanan, isu gangguan-gangguan, ada banyak hal. Tetapi di kitab Hagai ini isu yang utama adalah isu kepentingan diri sendiri lebih diprioritaskan dari membangun rumah Allah. Kita sudah menyanyikan lagu pujian. Arti kehadiranmu. Apa arti kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Apakah untuk kepentingan kita, untuk kita diberkati, untuk kita sembuh, untuk kita ditolong Tuhan? Tidak, arti kehadiran Tuhan dalam hidup kita yang utama adalah menyelamatkan kita. Tadi sudah disampaikan oleh sang leader. Menyelamatkan kita untuk apa? Untuk bisa beribadah kepadanya. Kalau dulu pembangunan bait Allah itu pembangunan secara fisik, tetapi sekarang membangun hidup ini, membangun tubuh ini dengan segala berkat, dengan segala fasilitas yang Tuhan berikan untuk kita bisa membangun ibadah dan pelayanan kepada Tuhan. Selanjutnya ayat 1b. Datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar bunyinya. Iya, terima kasih. Perhatikan di sini. Israel ini awal mulanya suatu kerajaan. Kerajaan yang memuncak, yang luar biasa.
Dari Saul naik terus, Daud menang, memperluas daerahnya. Sampai kepada Salomo, apa yang dilakukan Salomo? Membangun bait Allah. Begitu banyak bangunan yang dilakukan Salomo, membangun istananya, membangun istana bagi permaisurinya, membangun banyak hal, tetapi rumah Allah itu yang terutama. Sayangnya adalah kemudian Salomo juga membangun rumah berhala. Dan di sini jika Tuhan kemudian sudah mengizinkan bangsa Israel dibuang, bangsa Israel kemudian menyadari kesalahan mereka, dari nabi demi nabi sudah mengoreksi, menegur mereka kembali. Dan yang utama adalah membangun rumah Allah. Walaupun situasi, kondisi tidak lagi bisa diharapkan. Semuanya serba terpuruk. Kerajaan yang begitu megah, raja-raja yang begitu terkenal. Di kitab Hagai ini, Zerubabel, walaupun dia keturunan Daud, dia keturunan Salomo, dia keturunan raja-raja Yehuda, statusnya merorot begitu rendah, sampai hanya bupati. Kerajaan Yehuda menjadi kabupaten. Sudah bisa bayangkan. Demikian juga kondisi kita, bukan? Nyanyian-nyanyian sudah menyatakan tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan. Nyanyian tadi, walau ku tak dapat berharap akan kenyataan hidupku. Kenyataan hidup kita saat ini terpuruk. Dalam hal ekonomi, dalam usaha pekerjaan, mungkin juga jabatan, mungkin juga kita menjadi jobless, kita tidak lagi berpenghasilan. Maafkan, mungkin ada orang-orang yang kita andalkan di rumah tangga kita, Tuhan panggil. Ada begitu banyak hal yang membuat kita terpuruk. Kerajaan hanya menjadi kabupaten. Raja hanya menjadi bupati. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah, keimamatan kita. Imam besar itu tetap punya status sebagai imam besar. Imam besar tidak kemudian merosot jabatannya. Keimaman kita tidak bisa dihancurkan. Tidak bisa dibikin merosot oleh segala keadaan-keadaan jasmani. Oleh segala situasi, kondisi. Apapun keadaan itu. Segala yang jasmani, segala yang fisik, segala yang kita bisa banggakan secara jasmani ini. Kedudukan di masyarakat boleh hancur, boleh terpuruk. Tetapi keimaman kita tetap bukan hanya di hadapan sesama, tapi juga di hadapan Allah. Di hadapan Allah siapa ini? Di hadapan Allah siapa ini? Nanti kita akan tahu. Tuhan semesta alam. Ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Iya. Bangsa ini berkata, kenapa? Bukan lagi isu politik, bukan lagi isu keamanan, itu sudah lewat. Ketika Raja Darius ini sudah turun suatu perintah untuk mereka membangun. Tetapi mereka tidak juga membangun. Kenapa? Kepentingan diri sendiri. Membangun perkara-perkara yang jasmani. Apa yang kita lakukan selama pandemi? Dalam kondisi saat seperti ini. Fokus kita apakah kita membangun hidup ini sebagai tubuh yang didiami Roh Kudus. Bait roh itu. Membangun ibadah, membangun pelayanan kita. Ataukah kita kemudian menoleh dan fokus kita kepada perkara-perkara yang lain. Membangun tubuh jasmani, membangun segala sesuatu yang kita anggap aduh sekarang ini serba rugi, aduh sekarang ini serba susah, mari kita kejar profit yang kemudian merosot, kita kejar dan sebagainya, sehingga kemudian kita lupa bahwa apa yang utama yang harus kita bangun, imamat kita. Zerubabel bisa menjadi bupati, merosot. Kerajaan bisa menjadi kabupaten, merosot. Tetapi imam besar, keimaman itu
tetap teguh sampai selama-lamanya. Kenapa? Keselamatan itu. Mereka membangun yang pertama adalah persembahan kurban bakaran. Keselamatan. Menunjuk kepada kurban Kristus yang sudah menyelamatkan. Tetapi kemudian sekian lama terlupa. Padahal bait Allah itu sangat penting untuk perayaan-perayaan. 18 tahun tidak ada perayaan ibadah di bait Allah. 18 tahun tidak ada sesuatu, tidak ada gregetnya yang bisa menyukakan hati Tuhan. Datang firman Tuhan. Malam hari ini datang firman Tuhan. Pada ibadah Minggu Raya datang firman Tuhan. Dalam ibadah PA datang firman Tuhan. Untuk apa datang firman Tuhan? Membuat ibadah pelayanan ini tetap bergairah. Karena kita adalah bait roh, tapi sekaligus kita juga adalah imam Tuhan semesta alam. Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, Tuhan yang mengendalikan segala peredaran di alam semesta ini, Tuhan juga yang menguasai segala masa, segala waktu, termasuk juga pandemi ini. Goalnya jelas. Ayat-ayat berikutnya dari Hagai 1 ini jelas sekali. Tuhan terus datang dengan firman-Nya. Tuhan terus menuntut supaya rumahnya dibangun. Rumahnya diprioritaskan. Karena itu adalah rumah dari Tuhan semesta alam. Tuhan yang agung, yang berdaulat juga atas hidup kita. Apakah kemudian kita memiliki iman yang teguh? Sehingga kemudian kita melakukan, kita kembali disadarkan, oh ada sesuatu masalah dalam ibadah ini. Mungkin kita sudah lengah, mungkin kita sudah tidak tertib dengan waktu-waktu ibadah kita. Dikacaukan, dialihkan oleh hal-hal yang lain yang mengganggu kita. Mari kembali. Datanglah firman Tuhan untuk mengingatkan kita kembali. Betapa pentingnya ibadah itu. Betapa prioritasnya ibadah itu. Kepada Tuhan semesta alam. Kita beralih kepada Hagai pasal 2. Gencar terus firman dari waktu ke waktu ini. Mari kita membaca ayat yang keempat. Hagai kedua ayat yang keempat. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Ya, tidak ada artinya. Mungkin saudara, jangan saudara kemudian berpikir karena ibadah ini ibadah yang online. Oh, kita ingat-ingat akan kesemarakan ibadah kita yang offline di waktu-waktu yang lalu. Bahkan pada waktu kita merayakan Natal, kita merayakan tutup tahun. Semarak di waktu-waktu yang lalu. Oh, kita bisa berkumpul bersama-sama. Gemerlap lampu-lampu dan sebagainya. Keheningan di dalam kemudian apa? Candlelight. Aduh. Tapi sekarang Tuhan, ibadah ini live streaming. Ibadah ini online, recording lagi. Online dan tidak at the time. Aduh, kok rasanya ini gregetnya kurang. Aduh, tidak ada artinya. Saudara, serius. Karena kita ini imam. Tuhan katakan ada janji yang jauh lebih besar. Memang bangunan rumah Allah yang dibangun pada masa Zerubabel itu betul-betul tidak ada artinya dibandingkan rumah Allah di zaman Salomo. Tetapi kehadiran Tuhan, seperti lagu kita tadi. Arti kehadiran Tuhan itu sungguh-sungguh
harus bernilai tinggi dalam kehidupan kita. Dalam bentuk ibadah apapun yang Tuhan masih izinkan di saat-saat seperti ini. Di saat-saat pemberlakuan, pembatasan kegiatan masyarakat, kita adalah tetap rumah Tuhan, kita adalah tetap imam di hadapan Tuhan, bernilai tinggi di hadapan Tuhan, dan mari lakukan ibadah dengan serius. Karena kehadiran Tuhan, karena ibadah kepada Tuhan semesta alam, pujian kepadanya, pelayanan kepadanya, itu memiliki arti yang betul-betul bernilai. Bukan hanya bisa dinilai dengan segala perkara yang ada di bumi ini, tetapi dinilai dengan anak tunggal Bapa sendiri yang dikorbankan, darahnya dicucurkan untuk menebus, untuk mengampuni, untuk menyelamatkan kita hari ini, esok, besok, lusa, bulan depan, sampai kepada kekekalan. Kita harus memahami itu prioritas utama. Kita bahagia ini mengajarkan bagaimana kita memprioritaskan yang rohani itu, keimaman itu, yang Tuhan tidak hancurkan. Segala yang fisik, segala yang jasmani bisa hancur, bisa terperosok, bisa terpuruk. Saudara, lagu yang kita nyanyikan tadi itu di awal, itu dinyanyikan oleh seorang gadis yang buta. Saudara bisa melihat tuh lagu itu kemudian menjadi populer, viral di mana-mana. Tidak ada, walau ku tak dapat berharap akan kenyataan hidupku. Memang tidak bisa yang kita harapkan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ada janji yang luar biasa dari Tuhan. Mari kita akan membaca ayat yang kelima, pasal 2, ayat yang kelima itu. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ayat yang ke-6. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Mari kita akan membaca bersama-sama dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada. Kalau di situ ada anak dan sebagainya, ada. Ajarin anak itu juga bisa membaca dan mengimani ini. Ayat yang ke-6b itu, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahku. Kalau saudara sedang berkumpul bersama roh Tuhan tetap tinggal di tengah-tengah saudara. Di tengah-tengah rumah tangga saudara, apapun keadaan saudara itu. Janganlah takut. Mari kita baca ini. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahku. Janganlah aku takut. Saudara masih takut? Baca ayat ini berulang kali. Dengan iman, baca. Dan ingat pada saat saudara membaca ini. Saudara adalah bait roh. Tubuhmu itu bait roh. Kehadiran Tuhan itu berarti bagi saudara. Berarti lebih dari segala arti yang mungkin telah hilang dalam hidup saudara selama situasi seperti ini. Jangan takut, karena engkau adalah imam. Allah menyertaimu. Bukankah kita habis merayakan Natal? Immanuel, Allah beserta kita. Itu jangan pernah dilupakan. Jangan hanya pada waktu Natal.
Kita mengingat peristiwa itu. Tetapi sepanjang tahun ini, kita belum selesai Januari, tapi kita sudah berada di ibadah doa yang terakhir dalam bulan Januari 2021. Masih ada ibadah-ibadah yang akan datang dalam berbagai bentuknya. Ibadah kaum muda, ibadah kaum wanita, ibadah anak-anak sedang diupayakan walaupun tetap online lewat Zoom dan sebagainya. Pertemuan-pertemuan, pembekalan. Roh Tuhan tetap ada di tengah-tengah kita. Itu harus kita aminkan. Dan untuk jemaat ini Tuhan sudah buktikan di tengah-tengah PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, ada baptisan air dan 11 orang sudah dibaptiskan. Itu bukti bahwa di saat-saat seperti ini Tuhan bekerja. Jemaat bersukacita, seisi surga bersukacita, malaikat-malaikat Tuhan semesta alam bersukacita. 11 orang sudah. Itu bukti, arti kehadiran Tuhan ini sungguh nyata. Bukan hanya di ucapan bibir di dalam nyanyian pujian, tetapi juga sungguh-sungguh dialami. Saudara tidak hadir di dalam baptisan air, tapi saudara bisa melihat. Saudara mungkin tidak bisa mengikuti ibadah, tapi saudara bisa melihat di foto-foto dan semuanya. Dialah itu membangunkan keberanian oleh sebab roh Tuhan ada di dalam saudara. Selanjutnya kita tahu ada janji yang begitu luar biasa. Tetapi jangan lupa kita baca ayat yang ke-15. Kita baca ayat yang ke-15. Maka berbicaralah Hagai, katanya, begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku, demikianlah firman Tuhan, dan dengan segala yang dibuat tangan mereka, dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Tuhan mau kalau kita membaca ayat sebelumnya, kenajisan itu, kenajisan, kekudusan itu bukan karena hal-hal yang ada di luar kita. Kenajisan, kekudusan itu adalah hidup kita ini. Tuhan katakan jika seseorang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini menjadi najiskah yang disentuh itu? Ya tentu. Bagaimana dengan kehidupan kita? Tuhan menuntut hidup ini terus dibangun sebagai rumahnya. Ibadah terus dilaksanakan, pelayanan terus dilaksanakan. Tetapi jangan dalam situasi keterpurukan, jangan situasi yang seperti ini kita kemudian terpancing melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena terpepet oleh masalah ekonomi, oleh segala sesuatu, kita kemudian terpancing. Sebagai rumah Tuhan, tubuh ini terpancing untuk melakukan hal-hal yang najis, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita terpancing di dalam ibadah ini sehingga kita santai dalam ibadah. Kita terpancing dalam ibadah online sehingga kita berperilaku tidak lagi seperti pada waktu-waktu yang lalu ketika ibadah ini offline. Cara kita duduk, cara kita beribadah, cara kita kemudian memuji Tuhan dan sebagainya. Jangan kita terpancing dengan segala perkara itu sehingga Tuhan melihat ibadah kita ini ibadah yang najis di hadapan Tuhan. Kita harus hati-hati. Ini sangat serius sekali, saudara. Maka itu mari perhatikan keadaan kita. Kalau firman Tuhan ini datang, firman Tuhan mengoreksi, saudara, mari perhatikan. Dan mari kita serius dengan ibadah kita. Kita serius dengan pelayanan kita. Dalam setiap minggu ada perjamuan Tuhan di rumah kita. Kita serius dengan perjamuan Tuhan. Seperti kita serius dengan perjamuan Tuhan dalam ibadah masa lalu waktu masih offline. Jangan kita kemudian main-main. Atur anak-anak dengan baik supaya anak-anak juga bisa menghargai perjamuan Tuhan. Sebab ini serius di hadapan Tuhan. Apakah ibadah ini
walaupun di tengah-tengah pandemi, adalah berkenan kepada Tuhan atau tidak. Saudara bisa lihat alat tayangan ayat pada awal ibadah online ini selalu ditayangkan dari Ibrani 12 itu. Serius. Biarlah kita beribadah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Karena tubuh ini baitnya. Dan kita ini adalah imamnya. Sebab ada janji berikutnya. Ada janji. Ayat yang ke-19 kita baca. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah. Perhatikanlah. Selanjutnya ayat 20. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Mari kita akan ucapkan bersama-sama kalimat yang terakhir itu dengan iman. Tetapi bukan hanya sekedar iman yang kosong saja. Tapi serius, komitmen membangun ibadah ini sebagai rumahnya. Membangun pelayanan yang serius sebagai imamnya. Dengan kekudusan, dengan hormat dan takut kepada Allah. Mari kita akan baca itu bersama-sama. 1, 2, 3. Mulai dari hari ini Tuhan akan memberi berkat. Saudara bisa amenkan. Saudara bisa amenkan. Berkat itu bisa berkat jasmani. Itu dialami. Tetapi kalau kita tahu, dari sejarah kita tahu, rumah Tuhan di zaman Zerubabel tetap begitu sederhana. Dan kemudian dipulihkan pada zaman Herodes. Tetapi Tuhan kemudian katakan, robohkan ini. Bukan hal yang jasmani ini, tetapi bagaimana hal yang rohani. Sebab apa yang Tuhan berikan, berkat-berkat jasmani, berkat kesehatan, berkat pertolongan dalam bentuk apapun menuju kepada berkat yang rohani. Itu kita baca, bisa baca pada ayat-ayat berikutnya. Kita baca ayat yang ke-24. Kita baca ayat yang ke-24. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Sealtiel, hambaku, demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai. Sebab engkaulah yang kupilih, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara perhatikan kalimatnya ini sangat luar biasa. Di awal-awal disebut Zerubabel Bupati Yehuda. Tapi di sini karena serius dalam membangun rumah Allah, serius dalam membangun pelayanan, serius untuk hidup dikuduskan. Pengangkatan terjadi. Hai Zerubabel bin Sealtiel, hambaku. Bukankah kalau ini kita terapkan dalam kehidupan, apapun keadaan kita, mungkin rasa duka cita, mungkin kegelisahan, kekhawatiran masih menguasai hati pikiran. Walaupun kita sudah mendengar firman Tuhan. Tapi dengarkan, Tuhan katakan kepada saudara, engkau hambaku. Hamba dari Tuhan semesta alam. Mari. Tuhan mau memberkati engkau. Tuhan bukan hanya memberkati engkau saat-saat sekarang. Tuhan jadikan cincin meterai. Zerubabel bin Sealtiel terpuruk dalam jabatan, dalam jasmani, dalam perekonomian dan sebagainya. Tapi dia hamba yang dipilih oleh Tuhan. Dan dia dalam kitab Injil Matius menjadi nenek moyang dari Mesias, dari Yesus. Apa yang kita bangun saat ini? Membangun tubuh kita ini dalam kekudusan sebagai bait roh. Membangun pelayanan kita di dalam kekudusan.
Ibadah kita di dalam kekudusan menuju kepada pemeteraian kerajaan Mesias di akhir zaman. Kerajaan 1000 tahun. Kita akan menjadi imam dan raja di sana. Saudara percaya? Katakan kepada diri kita masing-masing, aku hamba-Mu Tuhan. Aku percaya Roh-Mu menyertai aku. Engkau tidak meninggalkan aku. Apapun keadaanku saat ini Tuhan, tolong aku Tuhan. Jadikan aku rumah-Mu. Dan dalam kesempatan ibadah doa, jadikan aku rumah doa-Mu yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Supaya berkat-Mu turun, bukan hanya untuk diriku, tetapi juga untuk bangsa-bangsa, untuk banyak orang. Berkat keselamatan hari ini, esok, bulan depan, sepanjang 2021, sampai kita masuk di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Amin. Ada sebuah nyanyian yang akan mengantar kita di dalam doa. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Prioritas hidup kita ini. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru. Agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kita nyanyikan lagu. Kita merenungkan, backing vokal akan menyanyi lebih dulu. Kita merenungkan, mengoreksi diri jika pada waktu-waktu yang lalu kita berlaku begitu sembrono dalam ibadah kita, ibadah online. Tuhan tolong kita. Ku bawa hidupku sekarang, Oh Tuhan, ke tempat kudus-Mu Tuhan. kuduskan kami ini Tuhan, kuduskan Di hamba-Mu. mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidup. Prioritas hidupku ini adalah membangun ibadah pelayanan kepada-Mu Tuhan. Penuhi hatiku sekarang, Roh-Mu tinggal di dalam kami. dengan urapan yang baru. Oh, supaya kami makin bisa Agar aku firman-Mu. lebih lagi mendengar Ulangi lagi, suara-Mu. ulangi lagi bait itu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Kita nyanyikan bersama referen lagu ini. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan
Kita nyanyikan baitnya itu. Begitu indah, resapi. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Oh Tuhan, tolong penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu. Oh, jadi berkat agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kita mau menyembah kepada Tuhan sebagai rumah doa. Oleh karena mazbah kurban bakaran, kurban Kristus menguduskan hidup ini. Rohnya tinggal di dalam tubuh ini. Bagi saudara yang memungkinkan untuk berlutut. Anak-anak yang masih kecil, ajarin mereka berlutut. Serius di dalam ibadah. Satukan nikah, saudara, suami istri. Berdamai. Ada masalah seorang dengan yang lain, berdamai. Tuhan mau kekudusan itu ada di rumah tangga saudara apapun keadaan. Tuhan mau kekudusan itu ada di pekerjaan saudara apapun keadaannya. Tuhan mau kekudusan di dalam hidupmu di masyarakat apapun keadaannya. Di perekonomianmu, di mata pencarianmu, di segala aspek hidupmu. Jadikan hidup ini oleh kuasa kurban, oleh Roh Kudus, oleh firman Allah menjadi rumah baitnya, rumah doa. Kita diberkati dan kita menjadi berkat. Kita nyanyikan lagi dan mari kita akan berlutut bersama-sama. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Oh Tuhan, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah
suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Dengan lembut kita nyanyikan, jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. kami menyembah Engkau Tuhan. Jadikan aku Tuhan. Bangsa non-Yahudi yang tidak berpengharapan, Semua suku bangsa datang kami termasuk golongan suku-suku bangsa bukan Yahudi Tuhan. Tidak ada bagian di dalam rumah Tuhan yang di Yerusalem, tidak ada Tuhan. Tapi Engkau memberi roh oleh roh itu Tuhan, kami punya akses untuk bisa mempersoalkan hidup ini kepada Allah. Kami tidak layak Tuhan. Ada latar belakang dari kehidupan kami yang tidak layak. Kenajisan kami. Dan juga mungkin di saat-saat ini Tuhan, ada hal yang memancing kami, yang menggoda kami, yang menyeret kami, sehingga hidup ini tidak kudus di hadapan dalam pekerjaan, tapi juga terutama dalam ibadah, dalam mempersiapkan ibadah, dalam cara kami beribadah kepada Engkau, cara kami makan minum perjamuan Tuhan, cara kami memuji Engkau Tuhan. Roh-Mu yang akan menginsafkan secara lebih mendetil Tuhan. Oh, Engkau yang akan menolong kami. Engkau menguduskan kami Tuhan. Apapun yang jasmani ini boleh merosot, tetapi ibadah pelayanan kami, Engkau terus mau bangun Tuhan, hingga mencapai kami menjadi imam dan raja dalam kerajaan 1000 tahun. Janji-Mu Tuhan dimeteraikan atas kami. Kami milik-Mu, kami hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau tidak melihat keadaan kami. Engkau melihat hati yang menyembah Engkau Tuhan. Engkau melihat mas berdoa di dalam hidup ini Tuhan. Uri mayasikan wayasak, wayasak.
Tuhan akan tolong kami. Di dalam doa penyembahan ini pun Engkau hadir. Mungkin kami sendiri di rumah kami, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Mungkin kami sedang isolasi mandiri. Mungkin ada kelemahan-kelemahan jasmani. Ada banyak halangan rintangan Tuhan. Tapi Engkau lihat hati ini. Ini rumah-Mu Tuhan. Ini imam-Mu Tuhan. Hamba-Mu Tuhan. Engkau tinggal bersama kami. Oh Tuhan, kami mau sembah Engkau. Hati kami terhubung dengan Engkau di sorga. Pikiran kami terarah kepadamu Tuhan. Tolong supaya prioritas hidup kami di hari-hari mendatang, di sepanjang 2021 ini Tuhan, dalam ibadah-ibadah yang masih Engkau izinkan terjadi, walaupun secara online, secara live streaming, biar kami tidak menganggap itu kemudian menjadi remeh, tidak berarti. Tapi kami mau lebih serius Tuhan, tolong kami. Jadikan aku Tuhan rumah doa. Ampuni hamba-Mu, ampuni kami Tuhan. Bangsa datang menyembah-Mu. Engkau mau memberkati kami supaya kami juga jadi berkat. Jadikan aku Orang-orang non-Kristen, suku bangsa apapun mereka boleh melihat Engkau bersama kami. Kekudusan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. bangsa datang Oh Tuhan, Ramaya Singkaramaya Sakaramaya Ukiragama Tuhan Sini Makaita Singkaramaya Iramaya Singkaramaya Sanayasi Ikiranamaya Sanayasi Uramaya Singkaramaya Tusinamaya Ina madura maya siparuas ukiraga
Tuhan semesta alam, Engkau Tuhan semesta alam, Engkau menciptakan semua, Engkau mengendalikan semuanya Tuhan, Engkau berdaulat atas semuanya, atas hidup kami. Engkau sudah menyelamatkan kami dengan darah putramu yang lebih mahal dari emas, dari perak. Karena itu prioritas kami Tuhan hanya untuk beribadah, menyembah Engkau, melayani Engkau, terus membangun hidup kami. Keimaman kami Tuhan jadi rumah-Mu Tuhan, bersama Engkau tidak pernah ku terpisah dari-Mu. Terima kasih Engkau melayangkan kami oleh darah putra-Mu. Engkau melayangkan kami. Menjadi rumah doa-Mu Tuhan. Terima kasih. Ku bawa hidupku sekarang ini Tuhan. Bukan hanya saat ini Tuhan, tapi hari-hari kemudian. Karena Engkau sudah melayangkan kami dengan darah yang mahal. Oh, tiada henti kami mengucap syukur. Roh-Mu juga tinggal di dalam kami, mengurapan hatiku. Terima kasih Tuhan. Dengan urapan yang baru, Kami makin dekat agar aku lebih lagi menyatu dengan mendengar suara. Jadikan aku serukan ini kepada Tuhan, rinduan yang utama. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Oh,
Jadikan aku Tuhan, Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. kita nyanyikan refrain ini dan kemudian mohon Bapak Pendeta bantu Samuel Sirait dengan berdoa bagi kita. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Agar semua suku bangsa datang menyembah. Agar semua suku bangsa datang menyembah. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Entah sudah berapa lama, entah sudah berapa kali kami beribadah secara online Tuhan. Kami tahu ada banyak hal yang berubah di dalam bangsa kami ini Tuhan. Bukan hanya bangsa kami, mungkin hanya banyak perubahan di dalam diri kami Tuhan. Bahkan ibadah yang segianya kami bertemu secara fisik. Kami boleh mendengarkan musik dengan gegap gempita. Kami boleh melihat saudara-saudara kami yang lain duduk, berdiri, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Namun setahun kami sudah beribadah secara online. Dengan segala kondisi yang kami hadapi Tuhan. Entah berapa kali kami kurang serius di hadapan-Mu. Entah berapa kali kami kurang sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan. Namun di atas segala sesuatu Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kali firman-Mu menyapa kami. Setiap kali datang Tuhan di dalam hidup kami, mengingatkan kami Tuhan, menegur kami, memperbaiki kami. Bahkan firman-Mu pada sore hari ini Tuhan mengingatkan kembali, supaya sikap kami berubah di dalam beribadah kepada Tuhan. Kami tidak lagi mengurusi kepentingan diri sendiri Tuhan. Kami tidak lagi hidup menurut cara kami. Tetapi Tuhan, ketika firman-Mu datang, biar kami mendengarkan dengan baik. Biar kami membangun relasi kami dengan Engkau lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Lebih serius lagi. Lebih intim lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tolong kami Tuhan. Dimanapun kami berada, fasilitas apapun yang kami gunakan di dalam beribadah. Mungkin kami menggunakan layar yang cukup besar. Mungkin ada beberapa sidang jemaat-Mu yang menggunakan layar yang seadanya. Ada mungkin yang menggunakan HP, tablet dan sebagainya Tuhan. Namun biar kami tetap dengan keadaan yang sama, dengan sikap yang sama Tuhan. Yaitu menghargai kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Menghargai setiap firman Tuhan yang dibacakan, yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami Tuhan di waktu-waktu yang akan datang. Ketika kami beribadah kepada Tuhan, biar kami boleh datang lebih baik kepada Tuhan dengan semangat yang baru. Dengan rasa kerinduan yang mendalam lagi kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Memberkati dalam keluarga, dalam segala kepercayaan Tuhan taruh di pundaknya. Tuhan, Engkau memakai hamba-Mu lebih lagi memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dimanapun sedang jemaat-Mu berada, kami percaya kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dan kami yakin Tuhan, kami akan tidak dalam kondisi yang sama lagi. Tidak dalam situasi yang sama, melainkan kami digairahkan, kami dikuatkan dan diingatkan kembali. Supaya kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan, Engkau saja yang layak menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita akan sama-sama mengakhiri ibadah ini tetap dengan serius dan mengarahkan tubuh jiwa roh kepada Tuhan. Oleh sebab rohnya yang memberi kekuatan, oleh sebab firman-Nya, oleh sebab janji-janji berkat-Nya, hingga kepada janji hidup bahagia kekal bersama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami sudah diperdengarkan, sudah diperlihatkan pengumuman-pengumuman. Ada persembahan-persembahan dalam keuangan. Ada persepuluhan mengembalikan menjadi milik-Mu. Biarlah kami serius dengan itu Tuhan. Seperti kami serius pada waktu-waktu yang lalu. Demikian ada pengumuman ibadah juga ibadah kaum muda. Tuhan tetap tolong Tuhan. Tolong anak-anak muda ini. Supaya mereka serius Tuhan. Dalam beribadah. Membangun hidup ini. Rumah-Mu. Imam-Mu Tuhan. Hingga kekekalan. Terima kasih. Pakai kami menjadi berkat bagi bangsa Indonesia di mana kami berada. Dan kami taat kepada protokol kesehatan. Dengan 5M itu Tuhan. Kami perhatikan sungguh-sungguh. Kami boleh serius Tuhan. Sehingga juga Tuhan Engkau pakai kami. Untuk supaya kami boleh menjadi orang-orang yang kemudian ikut serta mencegah penyebaran dari virus COVID-19 ini Tuhan. Sehingga tidak ada yang mustahil, saja Engkau akan pulihkan kami. Pulihkan kegiatan-kegiatan di masyarakat. Engkau pulihkan kegiatan offline ibadah kami. Tapi apapun Tuhan yang terjadi di masa datang, kami tetap milik Tuhan. Kami adalah cincin meterai Tuhan. Kami akan masuk dalam kekekalan bersama Tuhan. Karena itu kami boleh terima berkat-Mu Tuhan pada malam hari ini. Apapun situasi, kondisi kami boleh terima dengan iman. Hamba-Mu hanya menyampaikan ini. Tetapi roh yang di dalam kami mengaminkan penyampaian berkat ini. Diberkatilah Engkau dimanapun Engkau berada. Apapun keadaan situasi kondisimu. Mungkin Engkau mengikuti juga ibadah dalam kondisi isolasi mandiri atau apapun juga diberkati Engkau. Berkat yang penuh dari Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berkat keselamatan. Berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani. Hari ini hingga Maranatha,
Tuhan Yesus datang kembali dan kami boleh bersama-sama kembali dengan Engkau. Berkat yang limpah turun atasmu. Hanya di dalam satu nama yang agung dan mulia. Nama Tuhan Juru Selamat. Nama pengantin laki-laki surga yang kita nanti kedatangannya. Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkatnya bersama kita katakan dengan iman. Amin. Selamat malam.